Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Wahyudi Dwi Nugrahanto SH. Saya analis kebakaran ahli pertama dari Satuan Polisi Pamor Praja Kabupaten Purbalingga. Dalam kesempatan kali ini saya akan sampaikan beberapa tugas pokok daripada analis kebakaran di wilayah saya tentunya, atau wilayah kerja saya. Yang pertama, satu tentang melaksanakan koordinasi dalam pemeriksaan bangunan gedung rendah dan menengah. Dan yang kedua, melaksanakan pemeriksaan dan pengujian sistem proteksi aktif kebakaran. Yang ketiga, menyampaikan persyaratan teknis, APAR, kinerja sistem alarm dan sistem hidran. Yang keempat, menyampaikan rekomendasi teknis hasil pemeriksaan sistem proteksi kebakaran kepada pemilik gedung. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan pencegahan kebakaran kepada masyarakat. Baik, kita mulai dari tupoksi yang pertama, yaitu tentang prosedur koordinasi dalam pemeriksaan bangunan gedung rendah dan menengah. Dalam hal ini, prosedur yang dilaksanakan di dalam pemeriksaan bangunan gedung, di mana yang pertama adalah pemilik gedung itu mengajukan permohonan pemeriksaan sistem proteksi kebakaran pada gedungnya ke kantor kami atau ke Satuan Polisi Pamor Praja di bidang kebakaran. Dengan adanya surat dari pemilik gedung, kemudian dari kami atau analis kebakaran melaksanakan survei langsung ke lokasi gedung dengan pemeriksaan sarana proteksi kebakaran serta dokumen-dokumen pendukung. Analis kebakaran menyampaikan hasil dari pemeriksaan berupa rekomendasi pada pemilik gedung, tentunya dengan beberapa saran dari hasil pemeriksaan tersebut. Berikut ini saya sampaikan beberapa foto pada saat kami melaksanakan survei ke lokasi gedung guna pemeriksaan bangunan. Baik, setelah tadi pada tupoksi pertama, kita menuju ke tupoksi yang kedua, yaitu tentang melaksanakan pemeriksaan dan pengujian sistem proteksi kebakaran. Dalam masalah pemeriksaan tersebut, benar kita uji, yaitu minimal salah satunya APAR, kemudian sistem hidran, kemudian alarm, dan juga jalur evakuasi serta titik kumpul atau asing point. Ya, kalau mungkin di rumah sakit atau gedung rumah sakit itu juga kita bisa juga tentang sudah dibentuknya belum tentang kode red di rumah sakit. Oke, yang ketiga saya sampaikan tentang tupoksi yang ketiga, juga menyampaikan persyaratan teknis, APAR, kinerja sistem alarm dan sistem hidran. Mengenai APAR adalah alat pemadam ringan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI nomor 4 tahun 1980, di mana APAR itu ada beberapa syarat atau aturan yang ada. Itu satu, tentunya pemasangan APAR atau penempatan APAR itu diatur. Yang pertama tentunya dengan 2T, terlihat dan terjangkau, artinya mudah dilihat dan mudah dijangkau diambil. Kemudian tinggi APAR dari lantai itu 125 cm, sedangkan jarak antara APAR yang satu dengan APAR yang lain penempatannya itu kurang lebih 15 meter. Dan jangan lupa warna APAR harus merah. Kemudian tidak boleh menempatkan barang atau suatu barang atau apapun di bawah APAR. Tadi APAR, sekarang kita ke hidran atau kinerja sistem hidran. Apa itu hidran? Itu adalah
pompa yang dianjurkan dengan tekanan tertentu, karena itu merupakan alat yang berfungsi untuk menyediakan akses pasokan air untuk bantuan darurat bila jadi kebakaran. Mengacu pada peraturan SNI nomor 03/1735/2000 yang tersebut tentunya harus mudah atau diakses atau memudahkan mobil dan petugas pemadam kebakaran itu mengakses dengan bebas ya menuju ke hidran sepanjang 50 meter tanpa hambatan menuju ke hidran. Kemudian hidran juga harus ditempatkan pada ruang terbuka atau dekat dengan pintu darurat. Jarak pemasangan hidran itu kurang lebih 35 sampai dengan 38 meter antara satu dengan yang lain. Perhitungan ini berdasarkan jangkauan proteksi hidran yang mencapai 1000 meter persegi. Jangkauan semburan nozzle bisa mencapai 5 meter. Kemudian juga tentang pompa hidran itu dianjurkan dengan tekanan sebagai berikut. Contoh, pompa diesel itu 3 sampai 8 bar atau 3 sampai 10 bar. Sedangkan pompa elektrik itu 4 sampai 8 bar atau 4 sampai 10 bar. Dan pompa joki itu 6 sampai 8 bar atau 6 sampai 10 bar. Baik, itu tentang hidran. Nah, sekarang tentang poin dari tupoksi yang ketiga, yaitu kinerja sistem alarm. Berdasarkan Peraturan Menteri Kerja RI nomor 2 tahun 1983 tentang instalasi kebakaran otomatis, yaitu terbuat dengan adanya sistem alarm. Ada 5 komponen alarm sistem. Yang pertama adalah manual call point atau panggil alarm atau bunyi alarm secara manual tanpa harus melalui otomatis. Yang kedua dengan main control fire alarm atau fire alarm yang terkontrol atau kata otomatis. Kemudian fire valve, kemudian indikator lem atau mungkin lampu itu akan menyala apabila terjadi kebakaran, dan tentang remote indicasing lamp. Kemudian yang 4 dalam tupoksi adalah menyampaikan rekomendasi teknis hasil pemeriksaan sistem proteksi kebakaran pada pemilik gedung. Seperti saya sampaikan tadi pada poin awal tentang setelah kita meriksa lokasi di gedung, kemudian kita baik dokumen maupun sarana-prasarana, kita memberikan rekomendasi atau menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan. Ini ada hubungannya dengan poin yang tadi. Ya, jadi kita akan berikan beberapa rekomendasi atau saran. Contoh, barangkali mungkin di dalam gedung tersebut letak apar yang mungkin tidak tepat, kemudian kurangnya sarana-prasarana, atau mungkin tidak adanya alarm dan lain sebagainya. Saya kita berikan saran, masukan pada pemilik gedung untuk bisa dicukupi apa yang menjadi kebutuhan dasar daripada proteksi. Contoh ini seperti jalur evakuasi itu sangat penting ya apabila terjadi kebakaran, sehingga memiliki korban. Itu salah satunya. Oke, baik. Yang terakhir adalah tupoksi melaksanakan penyuluhan pencegahan kebakaran pada masyarakat. Dalam hal ini seperti sosialisasi. Dalam pelaksanaannya kita sering memberikan beberapa sosialisasi kepada masyarakat, ya baik mungkin dari usia, bahkan dari usia dini sampai ke masyarakat. Dalam hal ini di samping kita memberikan penyuluhan tentang pencegahan kebakaran kepada masyarakat, baik pada anak-anak, kemudian di sekolah, kemudian di beberapa tempat, bahkan di perusahaan-perusahaan, kita juga melaksanakan penyuluhan, memberikan pelaksanaan kegiatan, yaitu membentuk relawan kebakaran, atau mungkin bisa dikatakan sebagai red car. Dan dalam kegiatan tersebut bisa memberikan sosialisasi atau penyuluhan. Kita juga
berharap agar masyarakat luas lebih tahu tentang kebakaran, karena itu juga bisa mencegah daripada terjadinya kebakaran di masyarakat. Itu saja yang saya sampaikan, beberapa tupoksi kami di dalam tugas daripada analisis kebakaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.